Bonsai imajiner. Assalamualaikum, jumpa lagi sahabat bonsai imajiner dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Baik, dalam pertemuan kali ini kita masih dalam treatment mengonsep bahan baku Phyllanthus reticulatus. Itu pohon hilang-hilang. Nah, seperti ini bentuk keseluruhannya ini ya. Nanti akan kita treatment, tapi mungkin juga kita belum melakukan wiring karena ini masih harus kita berikan sentuhan dasar dulu ya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung eksekusi saja. Jadi ada beberapa cabang yang memang nanti kita akan buang, tapi untuk mengawalinya saya akan mengawali dengan pemangkasan tunas atau cabang-cabang yang tidak kita pakai. Berarti ini belum dipot ya, Master ya? Belum, ini masih dalam taraf pengetiman, tapi memang harus kita kasih dasar sentuhan awal dulu supaya nanti bisa diprogram untuk kelanjutannya seperti apa. Jadi kalau saya memang polanya memberikan sentuhan dasar dulu. Nah, nanti dalam masa pengetiman atau grounding tinggal kita lanjut, jadi sudah ada dasarnya. Saya tidak memberikan dasar tuh berarti untuk kayak yang akan didapatkan oleh pohon ini ya, Master ya? Ya, hanya memperkuat gerak dasar aja lah. Jadi pohon ini sudah punya gerak dasar karena awalnya kita dapatkan dalam bentuk bonggol atau hasil dari dongkelan. Nah, beda kalau ini apa sih namanya, twin, Master ya? Ya, beda kalau halnya kita program dari awal, dari bahan bibit. Jadi kita bisa sesuka hati membentuk gerak dasarnya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, sebaiknya kita ikuti saja bentuk dasar atau gerak dasar yang sudah ada, tinggal kita pertegas saja. Bedanya itu. Ini yang kecil-kecilnya atau yang tidak diperlukan langsung dibuang aja ya, Master ya? Langsung dibuang, ini akan yang kita buang. Tidak sesuai dengan program yang akan dibentuk ya? Betul. Ya, akan kita buang dengan melakukan pemotongan. Nah, di sini saya tidak pakai gergaji, tapi cukup dengan memakai patok saja, sedikit demi sedikit bertahap. Dari sini Master kelihatan, Master. Ini apa sih, twin ya, Master ya? Ini twin. Twin tuh berarti nanti apa tuh kemungkinannya? Ya, tinggal lihat gerak dasarnya, dia arahnya kemana. Apakah jadi kalau twin tuh bukan programnya ya, bukannya, Master? Bukan, kalau twin itu kan dia berbatang dua. Iya. Apakah formal atau informal? Nah kalau miring begini apa bisa menggantung, bisa, Master? Menggantung bisa, mau casket juga bisa, atau kita buat informal juga bisa. Casket tuh berbalik arah ya? Casket tuh air terjun ke bawah. Oh, air terjun Ya, kalau berbalik arah itu namanya slanting. Oh, slanting. Nah yang itu dipotong nggak, Master tuh? Ya itu tuh. Iya, ini kita buang. Ya itu dibuang ya. Ini kita buang. Takut kena batang. Jadi jangan takut sahabat untuk membuat
konsep dan menuangkannya dalam seni bonsai, kita harus coba sehingga nanti akan mempertajam kemampuan kita dalam mengimajinasikan sebuah pohon dalam bentuk gambaran di kepala kita yang mungkin akan kita bisa langsung tuangkan ke dalam karya seni bonsai. Jadi semuanya harus melalui proses try and error atau percobaan mencoba dan kita lakukan kegagalan. Nah, gagal ini. Kalau boleh tahu Master, try and errornya berapa Master? Wah, ya udah nggak kehitung Udah ya. nggak kehitung ya? Sangat banyak ya Master. Nggak kehitung. Ya tinggal hitung aja. Masa pembelajaran saya dari tahun 83 sampai sekarang. 83. Iya, tahun 83 sampai sekarang. Kalau dari tahun 83 ya Master sampai dengan sekarang, seni bonsai itu sama atau ada perubahan Master? Tentunya ada perubahan yang positif, perkembangan yang positif. Makanya kita harus selalu mengikuti perkembangan sebuah alur perkembangan seni supaya kita tidak ketinggalan dalam proses bentuk-bentuk kekinian atau yang terkini. Oh, paling dari gaya aja ya, gaya modern mungkin begitu ya Master ya. Betul. Tapi kalau dalam sistem kayak treatment apa segala macam, memang dari zaman dulu juga sama ya? Dasarnya sama semua. Cuman hanya di gaya saja. Sama mungkin obat-obat yang terbaru ya mungkin ya Ya, Master ya? kalau obat-obatnya juga sama akan berkembang. Lebih simpel, lebih spesifik lagi. Kalau apa ya, mungkin generasi milenial mungkin bisa ngikutin, tapi kalau kemungkinan untuk gen alpha nih Master, gimana nih, bisa nggak Ya, Master? gen Tapi alpha dengan sesimpel ini, penggemar bonsai tentunya mungkin generasi alpha juga bisa ya. Ya, generasi alpha juga tergantung daripada kemauan individunya ya. Jadi tidak semua seperti itu. Bukan artinya lebih mudah sekarang Master ketimbang dulu ya? Ya sekarang lebih mudah karena referensinya banyak. Oh, Kalau dulu kan nggak ada HP, tidak ada sosial media. Jadi belajarnya betul-betul mengandalkan narasumber. iya Kalau betul. sekarang kan nggak. Oh, berarti Master dulu tanpa itu ya, artinya tanpa referensi ya Master ya? Ya mungkin referensinya ada, langsung belajar ke narasumber, iya, ke gurunya. langsung belajar gitu ya? Iya. Bukan dari internet gitu ya? Bukan, karena dulu belum ada internet. Kalau sekarang sudah jauh lebih mudah. Ya, karena teknologi harus kita manfaatkan dengan positif untuk perkembangan kemajuan sebuah zaman. Jadi jangan dipakai ke hal yang negatif. Kalau untuk di sekolah ada nggak sih ya Master, pernah denger nggak Master? Apa itu? Ekskul lah gitu. Oh, Ekskul. ekskul bisa saja. Nggak, maksudnya pernah denger nggak, ada nggak gitu di sebuah sekolah gitu, Untuk bonsai gitu, cara bonsai ini penanaman atau apa ya, mungkin sepertinya belum. pendidikan bonsai ya mungkin ya Master Ya, ya? jadi sepertinya belum ke arah sana, tapi mungkin saja nanti suatu saat Ada ya. itu akan terjadi. Ini buat Kang Dedi ya Master ya, untuk Jawa Barat saya kira ada Iya, masukan. ini juga mudah-mudahan terdengar sama Kang KDM ya, Iya, bisa memfasilitasi agar seni ini juga menjadi salah satu ekstrakurikuler dalam satu sekolah iya. umum ya. Soalnya kan umum banget waktu zaman saya sekolah Master, kalau nggak bola ya volian gitu ya. Ya, Kan gitu, cuma itu doang gitu, bola, voli, apalagi gitu, nggak ada. Renang jarang waktu itu kan. iya. Maksudnya dalam segi olahraga gitu ya. Betul. Ekskul, cuman ini kalau ekskul menanam itu, ini kan masuknya tata boga ya Mas? Wah, bener ya? Bukan, Bukan, kalau boga itu memasak. Satunya apa ya? Yang menanam itu loh. Kalau menanam sih, Apa? Yang dalam air tuh. oh hidroponik. Hidroponik, kata boga. Hidroponik ini masuk nggak Mas? Hidroponik ya itu kan beda ya? cuman beda pola saja. Beda pola, tapi intinya dia sama-sama menanam ya. Tanaman. Tapi kalau bonsai itu lebih ke seninya ya Mas sebenarnya. Ya,
Kalau hidroponik itu biasanya untuk tanaman Hias produktif. kan? Produktif tapi lebih ke air kan Pertanian penanamannya ya, ya, Mas? lebih arah ke pertanian. Mm-mm. Sedangkan bonsai ini adalah tanaman hias Hmm, ya, jadi walaupun lebih, dia berbuah juga kecil ya, Mas, nggak bisa ya bisa dimakan, cuman artinya ya kecil ya, sebagai nyicip iya, doang jadi paling. orientasinya bukan untuk komoditi Iya betul. buah-buahan, tapi lebih kepada mengarah ke seninya. Ya, mudah-mudahan semua bisa difasilitasi agar menjadi satu wacana, agar seni bonsai ini bisa menjadi salah satu ekstrakurikuler di sekolah umum ya. Mm-mm. Untuk mengembangkan seni bonsai ini memang bisa ke arah mana saja, bisa ke seninya, bahkan bisa ke komersilnya atau bentuk usaha. Mm-mm. Tapi kan landasannya atau dasar basicnya itu harus memahami dulu seni bonsai Kalau untuk trainer sendiri, Master, ya. sepanjang perjalanan Master tahu ya, maksudnya untuk trainer wilayah lokal banyak nggak sih, Master? Banyak. Nah, sekarang ini sudah mulai ada pendidikan untuk mengambil sertifikasi atau untuk mendapatkan sertifikasi seorang trainer. Jadi ada pelatihannya ya, sekolah terbatas lah, maksudnya pendidikan non formal ya, maksudnya itu ada pendidikan untuk menjadi seorang trainer. Kita sudah lihat seperti ini, kita buang Cukup ya, Master, ini? ya. Jadi memang kita beri bentuk dasar dulu yang nanti akan kita prospek, kita lanjutkan ke depannya nih seperti ini batang pokoknya. Bisa kita lihat seperti ini. Iya. Nah, nanti Depannya, Master. penanamannya kan ini nabrak nih kalau begini. Berarti nanti agak Oh, bisa dimiringin begitu, Master? iya, nanamnya begini. Oh, Jadi gitu. nanti dari ke atas ini pun begini, mengisi ini ke atas. Kira-kira seperti itu ya. Jadi betul-betul ini mengandalkan imajinasi kita supaya ikut bermain agar bagaimana bentukan ini bisa kita tanam dengan posisi yang ideal. Oke, Master. Cukup ya, teman-teman ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini akan kita tim lagi untuk mendapatkan ukuran-ukuran yang proporsional dan ideal. Jadi begini tampilan dari pohon tadi yang kita treatment. Banyak cabang-cabang yang memang kita buang untuk mendukung bentuk, menguatkan bentuk dasar daripada pohon bahan bonsai ini. Bahan bonsai apa? Pilatus reticulatus. Ya, baik sahabat bonsai imajiner dimanapun Anda berada, semoga ini semua bermanfaat dan menjadi referensi dan wacana Anda semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap bahagia. Terima kasih. Salam satu hobi.